Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Dua video sebelumnya sudah mengulas mengenai Verati Vero FGM 3006 dan juga FGM DF64. Sekarang kita ulas agak sedikit detail dengan pembahasan yang berbeda. Bagaimana experience saya menggunakan kedua mesin ini selama lebih kurang 3 minggu. Ada beberapa yang menarik yang perlu saya sampaikan. Pada saat kita nyalakan, saklarnya ini agak di bawah. Secara psikologis khawatir kena air cipratan. Tapi overall, kalau dibilang mengganggu hanya sugestinya saja. Tapi sampai saya pakai belum terasa mengganggu. Pada saat kita menyalakan, kita membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk semua mesin ini bisa dipakai. Dengan kapasitas water tank 1,7 liter, sebetulnya untuk home use ini lebih dari cukup. Katakanlah 1 menit mesin ini ready dipakai, kita bisa adjust suhunya. Layar yang ada di sini adalah layar touchscreen. Jadi kita bisa mengatur suhu mulai dari yang paling rendah 80 derajat Celcius, yang paling tinggi adalah 102 derajat Celcius. Juga kita bisa atur kemampuan untuk pre-infuse, yang mana kalau saya tidak merasa memerlukan lagi untuk di-adjust pre-infuse-nya. Defaultnya selama saya pakai lebih kurang 8 detik pre-infuse itu. Untuk daya listrik, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, walaupun secara data tertera 1450 watt, selama saya menggunakan yang paling tinggi adalah mode steamer. Itu juga lebih kurang hanya mengkonsumsi daya listriknya 1200-an. Selain display touchscreen yang bisa kita lihat dan juga kita sentuh, juga disediakan bar meter, dan ini khusus untuk pressure. Yang menarik adalah mesin ini 15 bar pressure barnya. Buat saya untuk kelas home use sudah sangat mumpuni. Untuk mengatur atau adjustment di antara 9 sampai 12 bar ini sudah lebih dari cukup. Steam one-nya juga menarik. Pertama memang dikasih pegangan handle untuk steamernya sehingga lebih nyaman dipegang. Tapi sebetulnya tidak terlalu terpakai juga menurut saya karena ini sudah double steam one. Apa itu double steam one? Artinya pada saat digunakan ini kita bisa sentuh dan tidak panas. Steam headnya ada 2 lubang, sangat cukup untuk membuat latte atau sangat cukup untuk steaming. Mesin espresso ini juga bisa kita atur, kita program baik dari single espresso atau double espressonya berapa detik yang kita inginkan. Sebuah mesin bila bagus yang pastinya diberikan garansi, dan garansinya 12 bulan. Baik dari grindernya FGM DF64 dan juga FGM 3006. Kalau bicara pumpnya atau pompanya, by Ulka merek Itali, alat ini bisa kita gunakan untuk automatic brewing dan juga bisa semi brewing atau semi automatic. Pada saat mesin ini datang, harganya untuk FGM 3006 itu di harga 5,2. Dari grindernya yang FGM DF64 harganya di 4.100.000. Untuk penggunaan steamernya ini benar-benar nyaman, terasa elegan. Untuk mesin seharga 5 jutaan benar-benar nyaman steamernya. Tenaganya nggak usah dikhawatirkan lagi, sangat mumpuni, tidak ada struggle at all selama 3 minggu pemakaian. Jadi auto sukses untuk steaming. Jadi dari pembahasan single group espresso mesin ini, display, tombol-tombol, bar meter, steamernya, semuanya sudah kita bahas. Sekarang kita sedikit ulas lebih detail grinder mesin atau FGM DF64. Yang menarik adalah stepless. Apa itu stepless? Jadi kita bisa atur tingkat kehalusan atau kekasaran tanpa ada jeda. Karena kita benar-benar bisa atur, misalnya kita mau yang size-nya 15,5 atau 15/4 atau bahkan 16 di indikator yang tertera. Juga kita dibantu di sini ada tulisan espresso, lalu ada tulisan mocha dan juga ada filter. Bur diameternya 64 mili, heavy duty bur ini dari Italmill. Untuk hovernya terbuat dari ABS sebagai deal breaker. Saya biasanya melihat ini flat bur atau conical, ini flat bur. Terus kedua, grinder ini dari Greenstone, cukup bagus. Ini yang perlu teman-teman catat. Motor grindernya ada thermal protectornya. Kalau motornya panas,
tanpa thermal protector, kualitas bubuk kopi akan berbeda. Biasanya grinder ini dipakai untuk meminimalisir residu. Kalau beli grinder ini, FGM CF64, diberikan free dosing cup dan bentuknya transparan. Saya suka banget ya, dibanding dengan yang ada di marketplace, biasanya kan bentuknya stainless. Dan ini kita bisa lihat tingkat kehalusannya. Hal-hal yang sederhana kita juga bisa lihat ini diberikan karet supaya kita bisa letakkan seperti ini dan kita bisa tinggal dan melakukan aktivitas yang lain. Berikut adalah beberapa experience yang saya rasa ada keterbatasan. Ini bisa dikatakan menjadi kekurangan atau tidak. Tray-nya ini memang bisa dilepas, removable, jadi mudah dibersihkan atau dicuci. Nah, tapi pada saat kita nyalakan brewing atau flushing, saya tidak anjurkan dibiarkan begitu saja tanpa ada wadah. Mesin ini entah bagaimana airnya memercikan air keluar dari tray sehingga jadi lebih mudah berecetan, bahasanya seperti itu. Jadi mau nggak mau saya biasanya tambahkan wadah, pakai jug dan kita flush. Kalau video-video sebelumnya kita menggunakan Binz Coreros 7030, sekarang kita menggunakan 5050. Nah, ini 7030 menurut saya cocok untuk segala jenis ice kopi. Tapi kalau yang 5050, ini cocok untuk yang hot kopi. Masukkan, cukup ditaruh, dan di sini sekali lagi, experience saya selama 3 minggu menggunakan hal ini ada kemudahan yang sangat banyak. Pertama kita langsung pencet aja, hanya cukup dengan satu tombol dan untuk memastikan bahwa semua beans atau bubuknya keluar dari grinder atau masuk ke dosing cupnya, jadi saya hopping. Kita bersihkan, semudah itu langsung tekan. Karena ini mesinnya ringan dan kecil, jadi kita harus tahan pakai tangan seperti ini ya. Baik, saya sudah siapkan timbangan sekali lagi karena ini saya program 30 detik untuk combo double espresso. Prepare dulu dan kita lihat ya dapatnya berapa mili. Pre-infuse selama 8 detik dan pressure barnya kita sekarang dapat di 10 bar. Untuk 30 detik kalibrasi yang saya gunakan sekarang menghasilkan 34,5 atau 35 mili. Setelah selesai menggunakan, pada saat saya ingin flush, saya sudah membiasakan diri untuk setelah portafilter dilepas, kembali saya taruh wadah dan kita flush. Ini yang saya rasakan. Kalau tidak, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Hanya memang lebih banyak berantakan seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Cukup. Jangan lupa, karena kita mau steaming, saat ini kita segera pencet tombol steaming terlebih dahulu untuk auto switching. Karena membutuhkan waktu lebih kurang 30 detik dari brewing biasa ke mode steaming. Setelah 30 detik menunggu, mode steamer sudah, biasanya kita flushing terlebih dahulu. Jadi sekali lagi saya perlihatkan di area steaming ini, kalau kita pelan seperti ini, ya, wow, tenaganya sekali lagi luar biasa. Tapi memang menimbulkan cipratan yang cukup lebar. Setelah kita flushing, kita langsung coba steaming. Nah, teman-teman sudah lihat 3 video
dari ulasan Verativero FCM 3006 dan juga grinder FGM DF64 bikin kopi enak, tidak perlu menggunakan mesin yang harganya mahal. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael undur diri dulu. Sampai ketemu di ulasan, entah itu elektronik atau barang-barang yang lain, bahkan atau mesin kopi yang lain.